Kisah horor yang diambil dari sebuah thread Twitter dari akun Twitter @simpleman. Sewu Dino, kisah horor 1000 hari. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang dekat aja dulu, kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apa di sini, Pak? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak bagaimana? Siapa yang nanti merawat, nak? Iya, Pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Meni, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, menggambarkan bahwa ada seorang penelepon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu, yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya ada Bu Meni yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua, dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah untuk itu. Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya yang ada di pinggiran butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu tampaknya. Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur, lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi, dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaan mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, "Sri, ini benar kamu lahir Jumat Kliwon?" Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu adalah hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan yang aneh. "Hari lahir kamu istimewa ya, Sri," kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia mengobrol dengan 2 orang yang duduk.
Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara. Tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa, dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Cantik sekali ucapannya, nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Krasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu yang berarti bunga krasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda, sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung, saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. Angkat kepalamu, nak. Tidak usah takut begitu. Mah ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya. Seperti yang diperintahkan, tibalah saat Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari hari weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. Nak, kamu mau kerja sama saya? Sri mengangguk. Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Krasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbah. 700.000 nek kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000 katanya. Bagaimana bila setiap bulan ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu, tahun 2001, cuma sekitar 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan mengungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu, Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja cari yang lain? Namun Sri meyakinkan bahwa itu harus kerja kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu. Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang. Yang kesemuanya duduk memandang Sri sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga kaki. Begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an. Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh.
karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mahkrasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri, "Hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Iya, saya mau." Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain di sini. Ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh sekali, rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya, namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang berbicara, bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil mulai meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk di antara jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus lap pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan pria tua itu, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya. "Pak Ageng," katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMA, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. "Siapa?" "Nama saya Tamin. Saya mengerti pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini.
Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ada apa sih sebenarnya ini?" kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apakah itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Gi, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali?" Si sopir mulai bicara. "Belum, Mbah, maaf." "Loh, kamu mau langsung pulang tah? Apa nggak besok saja?" tanya Simbah. "Tidak, Mbah, besok saya harus mengantar ibu." "Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu." "Itu?" batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan yang muncul dalam kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Keluar saja, Nak. Saya tahu kamu ada di situ." Sri melangkah keluar melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. "Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk, sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku masih ingat anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya, tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab." Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain menggidik ngeri. "Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar." "Santet!" ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. "Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya." "Disembunyikan dari siapa, Mbah?" tanya Sri, yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja." Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. "Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini." Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah yang banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah itu terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. "Ya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa."
Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu, ia melihat Sri memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela, dan Sri pun menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung. Kenapa Dela harus diikat? Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri, mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru saja Sri lihat. "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamin. "Tugasmu kabeh ngurus Dela. Tugas kalian hanya mengurus Dela." Sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberinya minum. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain, kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lain untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. "Siapapun dan bagaimanapun jangan membuka pintu," ucap Mbah Tamin. Sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan, Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur di samping Erna yang tengah meringis menahan sakit. "Kamu kenapa, tanya Sri. "Sri, aku oleh jaluk tulung. Sri, aku boleh minta tolong tidak?" "Minta tolong apa?" "Malam ini giliranku memandikan Dela. Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu lalu perlahan membukanya. Kemudian keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan malam ini. Lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur menimbanya, lalu kembali. Tapi, dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya.
Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Della. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Della. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Della, membuka mata, tersenyum menyeringai melotot menatap Sri. Kaget, Sri beringsut mundur. Namun Della mencekik leher Sri sekuat-kuatnya. Ia menggagah menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Della. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Della yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Siapa kamu, Nak?" tanya Della, suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Di mana ini, Nak?" Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu, namun Della terus menyeringai, air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab kalau ditanya." "Siapa Anda?" tanya Sri terbata-bata, nafasnya pun sesak. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Della yang terbangun. "Ada apa ini, Sri? Kenapa Della?" Bingung dengan menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Della berteriak, "Ternyata anak kelahiran Kliwon semua." Della masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang mengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini." Della tertawa terus-menerus sebelum Sri melompat dan mencengkeram Della. Ia mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali hitam itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ada apa ini, Sri?" Erna takut menahan tubuh Della yang meronta. Sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada risiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang, hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat, seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa, Sri tidak tahu.
apapun dari keluarga ini dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat. 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Kamu juga? Sri merasa ngeri, sekarang ia tahu sesuatu. Namun, ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaan mereka lengkap. Begitu jawab